Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan. Saya mahasiswa UPI IPTK Padang, jurusan Sistem Informasi. Kenalkan, nama saya Muhammad Said Azifi dengan nomor WP 23101152610305. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proyek IoT yang kami buat tentang smart farming, yaitu sistem monitoring kelembapan tanah dan penyiraman otomatis berbasis IoT menggunakan microcontroller ESP8266. Mengapa kami memilih topik ini? Karena penyiraman tanaman dengan cara manual yang kita lakukan selama ini kurang efisien. Karena keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan dari kebiasaan yang kita lakukan, bukan melihat kondisi tanah yang sebenarnya. Akibatnya, tanaman bisa kekurangan air karena kita lupa untuk menyiramnya, atau justru kelebihan air karena kondisi tanah masih basah, kita sudah menyiram tanaman tersebut. Maka dari itu, kita membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan proyek IoT ini. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk mengedukasi teman-teman tentang proyek yang kami buat. Mungkin suatu saat bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem yang kami buat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen hardware yang kami pakai pada proyek ini. Yang pertama yaitu ESP8266. Ini berfungsi sebagai microcontroller utama dengan WiFi terintegrasi. Yang kedua, soil moisture sensor, membaca kelembapan tanah secara analog. Yang ketiga, relay 1 channel, mengendalikan pompa air melalui sinyal MCU. Yang keempat, LCD 16x2 I2C, menampilkan data kelembapan secara lokal. Yang kelima, pompa air mini, akuator penyiraman berdasarkan threshold. Yang keenam, baterai 9 volt untuk sumber daya portable seluruh sistem. Selanjutnya, cara kerja sistem. Cara kerjanya begini. Sensor membaca kelembapan tanah dan datanya masuk ke ESP8266 lewat pin ADC. Dari situ ESP8266 mengambil keputusan berdasarkan dua ambang batas. Kalau kelembapan tanah turun di bawah 30%, sinyal dikirim ke relay, pompa pun otomatis menyala. Begitu kelembapan naik mencapai 60%, relay memutus aliran, pompa berhenti sendiri. Tidak perlu kita repot-repot pencet tombol, tidak perlu kita ingat-ingat jadwal. Nah, data ini juga ditampilkan dua arah langsung di layar LCD 16x2 yang menempel di alat dan dikirim lewat WiFi ke aplikasi Blink di smartphone. Lengkap dengan grafik perubahan kelembapan dari waktu ke waktu dan opsi kontrol manual kalau dibutuhkan. Seluruh sistem disuplai baterai 9 volt, jadi portable dan bisa ditempatkan di mana saja. Baiklah, selanjutnya teman-teman bisa membuka aplikasi Arduino IDE, yaitu yang berfungsi sebagai pembuat program dari kode teman-teman semua agar microcontroller ESP8266 bisa terhubung ke aplikasi billing. Baiklah, ini adalah kode-kode program yang telah saya buat. Teman-teman wajib mengcopy paste, yaitu sebuah template ID, template name, dan autoken dari aplikasi billing ID. Dan teman-teman harus membuat nama WiFi dan password WiFi teman-teman semua agar microcontroller ESP8266 dan aplikasi billing IT bisa terhubung. Dan teman-teman wajib menginstal board manager, yaitu sebuah ESP8266 yang telah saya install, itu versi ESP8266 by community. Dan teman-teman juga harus menginstal sebuah library billing dan library untuk tampilan di LCD teman-teman semua.
Selanjutnya yaitu setelah teman-teman mengatur semuanya ini teman-teman juga bisa memantau di tools yaitu board, dan teman-teman harus memilih yang MCU 1.0 ESP 12E modul, dan teman-teman harus menghubungkan port teman-teman semua. Setelah semua persiapan sudah selesai, yaitu kita langsung upload kodenya. Tunggu sebentar. Kode program sedang di-upload. Setelah 100%, maka kode teman-teman semua telah terupload ke microcontroller ESP8266. Setelah itu kita bisa lihat di aplikasi billing console, yaitu ini pada device-nya. Saya mempunyai device yaitu dashboard monitoring yang dengan status online yang telah saya buat. Yaitu setelah saya buka, pertama kita lihat developer zone dulu. Teman-teman wajib membuat ini data streamnya itu. Teman-teman bisa mencontoh punya saya, terdiri dari 3 buah, yaitu dari moisture, pump status, dan manual pump. Selanjutnya yaitu kita bisa ke dashboard-nya. Ini menampilkan kelembaban tanah, status pompa, dan manual pump. Selanjutnya kita bisa mentes apakah soil moisture yang telah saya upload kode yang tadi bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya kita akan lanjut ke uji coba perangkat yang telah saya buat, yaitu microcontroller ESP8266. Baiklah, di sini kami akan menerangkan satu persatu alat-alat yang dibutuhkan dalam proyek IoT ini. Yang pertama itu ada LCD, yang kedua itu ada soil moisture, yang ketiga itu ada baterai 9 volt, yang keempat itu ada relay, yang kelima itu ada kabel jumper, yang keenam itu ada pompa air mini, yang ketujuh ada selang air, yang kedelapan itu ada kabel USB, dan yang terpentingnya itu adalah microcontroller ESP8266. Di sini semuanya sudah terhubung dan sudah saya rangkai. Kalau teman-teman mau tahu rangkainya nanti akan saya berikan setelah penjelasan dari alat-alat ini. Ini adalah kondisi awal kelembaban tanah sebelum kita siram, yaitu tercatat pada LCD-nya itu sekitar 53%. Baiklah, ini adalah uji coba yang telah saya buat. Air mengalir dari pompa ke tanah, dan pada layar LCD-nya bertambah kelembaban tanahnya itu sekitar 94%. Nah, sampailah kita pada kesimpulan proyek ini. Melalui proyek ini, kita berhasil mengintegrasikan ekosistem secara utuh, dan pelajaran utama yang kita dapatkan adalah bagaimana ESP8266 mampu menjembatani dunia fisik dan digital, mulai dari membaca data sensor, kelembapan tanah secara akurat, mengolah logika otomatisasi pompa air berdasarkan nilai ambang batas atau threshold, hingga mengirimkan data real-time ke internet. Proyek ini membuktikan bahwa otomatisasi perawatan tanaman berbasis data lokal dapat berjalan dengan stabil. Nah, manfaat dari proyek ini adalah yang pertama yaitu efisiensi sumber daya. Proyek ini dapat menghemat penggunaan air karena penyiraman hanya terjadi saat tanah benar-benar kering, sekaligus menghemat waktu dan tenaga manusia. Yang kedua, kesehatan tanaman terjaga, menghindari risiko tanaman mati akibat lupa disiram atau pembusukan akar akibat penyiraman yang berlebihan. Yang ketiga, smart agriculture,
menjadi pondasi awal penerapan teknologi pertanian cerdas yang siap dikembangkan ke skala yang lebih luas dengan tambahan sensor lainnya. Saran dari project IoT yang kami buat ini yaitu kita dapat membuat sebuah web atau aplikasi untuk membantu kita untuk memantau sebuah kelembaban sebuah tanah dan dapat mengontrol siram otomatis pada microcontroller ESP8266. Semoga dari video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.